Sukamakmur, kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor ini merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbesar di Bogor atau bahkan Jawa Barat. Meski namanya belum sebesar wilayah penghasil kopi lainnya di tanah air, namun kopi asal Bogor ini menyimpan potensi cita rasa yang tak kalah menarik. Makanya kali ini nih, saya dan tim dari Nol akan mengajak Anda mengunjungi desa penghasil kopi di Sukamakmur. Come on, come on. Aduh, capek banget lagi Jakarta Bogor. Minum kopi jadi rutinitas yang setiap harinya harus dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Tapi pemirsa, penasaran gak sih kira-kira bagaimana ya proses pembuatan kopi dari nol sampai dengan bisa diminum setiap harinya? Kita simak yuk prosesnya dari nol. Makasih ya Mbak, sudah ada kopinya. Makasih ya. Bentar deh, kayaknya aku udah ngomong atau belum ya? Ini deh. Berjarak hanya 2 jam perjalanan dari Jakarta, wilayah Sukamakmur di Kabupaten Bogor menyajikan suguhan suasana yang sama sekali berbeda. Hamparan hijau dari perpohonan dan suasana sejuk khas wilayah dataran tinggi, layak jadi tempat melepas penat dari rutinitas kota. Di kawasan Sukamakmur ada banyak lahan kebun kopi milik warga. Nah, di wilayah ini potensi kopi yang menjadi andalan adalah jenis Robusta. Kopi Robusta dari Kabupaten Bogor ini disebut memiliki mutu fisik yang relatif bagus, dengan cita rasa unik hasil dari perpaduan karamel, spicy, dan coklat. Mumpung lagi ada di wilayah ini, kita kenalan yuk dengan salah satu petani dari Sukamakmur. Halo Bapak. Ya, halo juga. Perkenalkan dulu dong. Ya. Pak Igun. Bapak, ini kan lagi metik kopi apa ya? Ini kopi Robusta nih. Robusta. Ini Iya. ada 3 warna. Ada yang warna merah, Iya. warna hijau, dan juga ada yang warna semi kuning, Bapak Iya, ya? iya. Ini apakah semuanya diangkut atau enggak? Enggak. Oh enggak? Yang warna hijau nih masih kelihatannya hijaunya hijau ini nih masih muda nih. Oh. Ya, yang agak kuning baru. Ini pemirsa, jadi untuk biji kopi yang masih hijau seperti ini, yang masih keras Pak ya? Iya, enggak dipanen Ini loh. tidak dipanen, tapi didiamkan dulu selama berapa lama lagi Pak? Ya, nunggu kuning, Nunggu kuning atau merah gitu. Atau merah baru diangkat. Iya. Jadi untuk yang warna merah, warna kuning itu diangkat dan nanti akan dikeringkan Pak ya? Iya, untuk iya. dipilih lagi kira-kira mana yang prosesnya itu akan dikeringkan secara natural ataupun secara apa tuh Pak? Basah ya? Basah, iya. Basah. Bapak, aku pengen bantu boleh nggak? Boleh. Bawain ini gitu keranjangnya. Iya. Tapi yang ini aja nih, Bapak, yang Bapak ini. iya. Ya, agak ringanan nih. Kalau ini mah berat nih. Boleh. Nah, ya. Pak, minjem ya Pak. Biar saya bantu-bantu Pak. Oke. Wih. Ini diambil kan Bang? Gimana Pak ini Pak? Ini emang ke leher ya? Kepegang. so sweet. Wah, ternyata untuk sampai pada proses petik ini tahapannya panjang loh. Cara singkat untuk mengenali tingkat kematangan buah kopi bisa dilihat dari warna dan teksturnya. Gak cuma itu, untuk proses petiknya pun juga ada ilmunya loh. Gak bisa loh sembarangan cabut dari batangnya. Jadi untuk mengangkat atau memetik si biji kopinya itu tidak manual
Gini ya, karena lama Bapak ya kalau gitu ya. Iya, iya. Jadi caranya itu seperti ini. Di agak diputar gitu. Agak diputar. Iya. Agak diputar ya. Coba yang ini. Coba gini. Iya. Tuh, jadi lebih cepat. Gimana? Ternyata ada caranya kan untuk petik buah kopi yang baik. Ya, kalau saya bisa lah ya. Nih, lihat aja. Udah banyak kan buah kopi yang berhasil saya petik? Tanaman kopi jenis Robusta sendiri membutuhkan waktu mulai siap dipanen setelah tanaman berusia 2-3 tahun. Hal ini berbeda dengan kopi jenis Arabica yang baru bisa dipanen setelah 3-4 tahun. Meski terkesan lama, tapi menurut info dari Pak Igun, setiap pohon kopi itu punya masa produktif yang cukup panjang loh. Proses panen biji kopi udah, sekarang saatnya masuk ke proses penyortiran nih pemirsa. Proses sortir ini dilakukan untuk memilah biji kopi berdasarkan kualitas dan ukuran. Dalam dunia kopi sendiri, proses sortir dilakukan beberapa tahap, mulai dari sortir buah kopi mentah yang berdasarkan warna, ukuran, dan kondisi fisik sebelum diproses menjadi biji kopi mentah. Lalu ada sortir biji kopi atau yang biasa disebut sebagai green bean. Di tahap ini, pemilahan dilakukan untuk menjaga standar kualitas seperti biji kopi yang cacat atau ukuran tidak sesuai. Lalu di tahap akhir ada sortir biji kopi panggang. Di tahap ini biji kopi tidak lengkap dan terbakar dipisah untuk menjaga kualitas kopi yang dihasilkan. Nah, kalau yang kita lakukan ini di tahap sortir buah kopi mentah untuk memasuki tahapan jemur. Ya, ini Neng tempat penyortirannya nih. Oh, di sini. Iya, kalau yang merah di satunya aja yang merah, yang hijau satunya sama hijau. Saya lanjut di sini bantuin boleh ya Pak ya? Boleh. Bapak langsung ke kebun? Iya. Yaudah, hati-hati Pak. Yuk, sama. Pemirsa, kita akan bantu untuk menyortir kira-kira biji kopi mana yang akan kita jemur ya. Ibu, halo. Halo Ibu. Ibu jawab sebelum malu gitu. Ini ada warna merah ya? Sama ada warna hijau dan kuning. Jadi kita akan menyortir dulu yang warna merah ya Bu ya? Iya. Jadi yang merah ini dia akan dijemur secara natural selama 2 minggu. Kalau yang warna kuning atau warna hijau ini itu secara apa tuh Bu? 2 hari ya, dibikin basah Bu ya? Digiling dulu. Oh digiling. Oh digiling dulu baru 2 hari. Oh baru dijemur. Oh, oke, kita pisahkan. Berarti yang diutamain tuh yang merah dulu Bu? Yang menarik dari lokasi pengolahan buah kopi di Sukamakmur, semua pekerjanya memberdayakan warga lokal setempat. Selain yang matang, buah kopi yang berwarna kuning dan hijau seperti ini akan dikupas basah dengan mesin pulbar. Nah, pemisahan kualitas, warna, dan bentuk dari biji kopi ini juga sebagai upaya untuk menjaga kualitas biji kopi tetap menjejari jenis terbaiknya. Nah, untuk membahas cara menjaga kualitas kopi untuk siap proses hingga dihidangkan ke pembeli, kita ngobrol sama Pak Andika yuk. Doi ini petani yang juga memiliki kedai kopi Kidemang yang ada di wilayah Sukamakmur. Ini adalah saya waktu di desa diberikan kesempatan oleh kepala desa untuk membentuk kelompok-kelompok tani dan mencari potensi pertanian unggulan yang ada di wilayah, dan salah satunya di sini kebetulan ada kopi. Jadi dari kopi itu kita mengajukan pelatihan oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura ke tempat-tempat yang memang memberikan pelatihan seperti di Pusdikroka Jember waktu itu, sehingga kita mendapatkan pengetahuan yang cukup luas tentang budidaya tanaman kopi, pengolahannya, serta industri di hilir kopi. Menurut Andika, tantangan terbesar dalam membesarkan kopi asal Sukamakmur, Bogor ini justru berasal dari godaan pengembangan lokasi wisata yang belakangan masif dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk menggandeng komunitas petani dengan menyerap hasil panen dan mengolah langsung di tempat. Tantangan di kebun kopi sih lebih kepada bagaimana caranya kita mengajak teman-teman para petani untuk tetap bertahan menjaga kebunnya menjadi salah satu penghasilan, dan jangan sampai kemudian dengan adanya arus pengembangan wisata dan lain-lainnya kita akhirnya melepaskan kebun kopi, karena dengan bersama-sama ini kita bisa menjadi salah satu aset potensi unggulan di Kecamatan Sukamakmur, khususnya di potensi kopi, sehingga kalau misalnya ini mereka beralih, mungkin lama-lama kopi Bogor hanya tinggal nama, itu tantangannya. Makanya
yang kita lakukan adalah pertama mengajak teman-teman petani untuk tetap bertahan berprofesi sebagai petani khususnya di kopi. Yang kedua menjadikan usaha di kafe itu sebagai etalase bahwa petani kopi di sini menghasilkan kopi yang salah satu terbaik di Indonesia gitu. Selain menjaga budidaya kopi Sukamakmur tetap berjalan, hal yang tidak boleh terlewat adalah menjaga kualitas kopi. Tahapan sortir berkala dilakukan untuk menjaga kualitas rasa yang tersaji saat diterima pembeli. Ya, salah satu cara kita menjaga proses adalah dengan tadi sortir pertama setelah petik kita pisahkan, yang memang matang itu yang kita proses untuk penjemuran sampai ke penggilingan. Terus kemudian setelah digiling kering pun itu kita sortir lagi agar biji-biji kopi itu memang tidak ada yang bolong, tidak ada yang hitam, dan juga tidak ada yang pecah. Nah, itu salah satu cara kita menjaga proses. Pertama mungkin yang kita prosesnya yang matang, kedua kita proses dari defect atau dari cacat-cacat kopi. Nah, beres bantu-bantu proses jemur, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk ikut nyoba proses pembuatan kopi. Salah satu yang paling saya penasaran yaitu proses roasting atau pemanggangan biji kopi. Status level biji kopi ini mempengaruhi rasa yang dihasilkan. Jadi selama proses roasting harus rajin-rajin dicek ya tingkat kematangannya biar rasa kopinya tetap otentik. Wah, jadi makin gak sabar ya nyobain kopi hasil dari Sukamakmur ini. Nah, kali ini ada 3 jenis kopi yang bakalan disajikan di sini pemirsa. Ada V60, terus juga ada kopi tubruk, dan yang terakhir ada si pahit namun menyajikan banyak manis pada kenangan lalu, kopi espresso. Duh, kalau mau minum kopi itu rasanya jadi anak senja banget deh ya. Pemirsa, sudah jadi kopi kita pada hari ini. Bapak, ini ada apa aja? Nah, ini ada yang biasa kalau di kita mah tradisionalnya kopi tubruk. Kopi tubruk. Terus ini espressonya. Espresso. Dan ini V60 Arabica. V60. Arabica? Arabica. Oh, bukan Robusta. Biar nyobain yang Arabicanya. Oh, yang keduanya Robusta. Ini Robusta sama blend. Pak, ini kok kayak kental gitu, ini apa sih, Pak? Ini kopi biasa, cuman kita ngegrindernya agak lebih kasar supaya cita rasanya masih banyak yang di butir-butir itu. Terus kalau pas diseduh dia memang ke atas dulu nge-blooming. Nanti tapi dia nanti ke bawah? Nanti turun ke bawah. Oh, ini kopi tubruk. Ya. Kalau di antara ketiga ini yang paling khas di sini yang mana, Pak? Ini sama ini sih, V60. Sama ininya, tubruk. Ya. Kalau ini biasanya orang buat bahan base latte, nanti bisa dibuatin lah latte. Oh gitu. Kita coba yang mana dulu nih, Pak? Boleh coba dulu yang V60 aja dulu. V60. Ya. Tapi ada cara khusus nggak sih? Biasanya kalau yang kayak gitu, kata orang bukan diminum tapi disasap, dihirup. Gitu ya? Nah, sambil dihirup, boleh dituang. Pertama, dia tuh lebih light karena nggak terlalu pekat pertama. Terus yang kedua nggak terlalu pahit. Terus juga dia after taste-nya tuh ada rasa-rasa asam plus juga manis ya, Pak ya? Di ujung-ujung lidah, di belakang juga enak. Sekali lagi, Pak, izin, Pak. Iya, Pak. Ini saya jadi minum sendiri ya nih, Pak? Iya, kalau apa. Nah, sekarang kita nyobain yang tubruk. Tadi kan udah nge-blooming. Nah, biasanya kan ini harus diaduk dulu biar bubuknya itu turun ke atas, ke bawah. Nah, ini krema-kremanya. Ini salah satu penanda kopi segar. Oh gitu? Iya. Berarti dia tuh baru digiling langsung dibikin kopi gini? Iya. Nah, cobain, Pak. Pakai sendok, Pak? Iya, pakai sendok. Kasih, Pak. Ya. Ini juga sama cara minumnya? Disasap aja. Oke. Ini saya jadi gak enak, ini udah diambilin, bapaknya gak minum, saya doang yang minum, gimana nih? Bapak izin ya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini lebih ringan, Pak ya, rasanya dibandingkan dengan V60 ini. Nah, kemudian dia Robusta. Nah, pemirsa, ini kalau pakai gula bisa, Pak? Ini bisa pakai gula sesuai dengan selera. Oh, sesuai selera. Bisa juga pakai susu misalnya. Kalau tadi kita udah coba V60 dan kopi tubruk, sekarang waktunya nyobain espresso yang jadi andalan di Kidemang nih.
Sekarang yang espresso. Saya deg-degan nih coba kopi yang ini. Kalau espressonya nih biasanya blend. Jadi 30-70 antara Arabicanya 30%, 70-nya Robusta kalau di sini kita pakainya. Oh, oke, Bisa dicampur. dicobain. Kenapa tuh Pak alasannya dicampur, Pak? Biar ada rasa asamnya, ada juga fruity-nya juga gitu. Terus juga ada strong dari Robustanya yang biasanya ini juga dipakai buat bahan latte. Oh, gitu. Ini buat bahannya kita minum langsung di sini. Iya, bisa juga buat ini kalau misalnya lagi butuh ngantuk, butuh semangat bisa pakai itulah. Pakai ini. Nih, ini kalau dari looknya kayak yang menggoda banget Pak ya. Ada seperti karamelnya, terus juga di bawah juga kayak coklat ya, coklat kopi gitu. Tapi kita coba rasanya apakah semenarik penampilannya. Iya. Ini langsung begitu Pak? Ya, bisa pakai itu, dicobain ini. Pak jangan ketawa, saya jadi takut Pak kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi saya merasa ini ada mungkin sedikit pahit untuk aku yang tidak terbiasa minum kopi pahit Pak. Iya. Ini jauh lebih pahit lagi. tapi apa ya, pahit cuma agak bikin candu gitu loh Pak. Iya. Tebel kan dia bold banget di mulut. Tapi saya kayaknya kalau ini dihabisin lambung saya kena Pak. Wah, ini sih bener-bener nikmat banget pemirsa. Pantesan aja ya, banyak orang yang rela menempuh jalan yang menantang demi mencicipi kopi asal Sukamakmur yang dipadu dengan pemandangan yang indah di sini. Oke pemirsa, ini sudah saya coba tadi kopi espresso, terus juga kopi V60, plus juga ada kopi tubruk dari Coffee Key Demang. Nah, pemirsa, di Indonesia ini khususnya itu kan punya banyak sekali jenis kopi dan juga punya rasa yang berbeda-beda. Nah, untuk menyatukan komposisi yang berbeda itu, kita bakalan tanya langsung nih ke ahlinya, yakni ke barista. Kira-kira seperti apa caranya untuk menyatukan rasanya? Yuk kita cari tahu setelah ini. Hai pemirsa, balik lagi nih bareng saya dari nol yang lagi bahas tentang romantisasi kenangan lewat kopi. Ngomong-ngomong soal kopi, kayaknya sekarang udah jadi bagian gaya hidup ya. Kayak gak afdol gitu kalau sehari tanpa kopi. Hayo, siapa di sini ngacung yang jadi coffee addict? Eits, tapi jangan salah, bukan hanya sebagai minuman saja, tapi nilai dari esensi setiap tegukannya ternyata memiliki makna yang cukup dalam loh. Karena dalam setiap rasa yang dihasilkan dari berbagai jenis kopi, ada cerita mendalam dan pengalaman yang ingin dituangkan. Nah, untuk menebus rasa penasaran, saya akan ajak Anda nih ke salah satu barista kawakan yang sekaligus jadi pemilik kedai rumah kopi Ranin. Ini dia Pak Tejo, salah satu peracik kopi handal yang belasan tahun bergelut dalam industri kopi. Yuk kita kulik soal kopi bareng sama ahlinya. Oke pemirsa, sesuai janjiku tadi, kita bakalan mengunjungi salah satu orang yang ahli sekali dalam bikin kopi, yakni ada Pak Tejo. Ya, terima kasih sudah datang ke sini. Ya. Pak, terima kasih juga sudah diizinkan ke sini. Bapak, ini kan mungkin di depan sini sudah ada banyak sekali jenis kopi dari berbagai daerah di Indonesia. Itu daerah mana aja Pak yang Bapak ambil untuk biji kopi di sini? Yang pertama, karena kebetulan tempat kami ada di Bogor, kita menggunakan biji kopi dari Bogor. Tepatnya dari Kampung Cibulao, di Desa Tugu Utara di Cisarua. Oh, Cisarua Bogor. Ya, terus dari tempat lain kita menggunakan biji kopi dari Papandayan, Cikajang, Garut, yaitu dari kebun di Mandalagiri. Terus kita juga menggunakan biji kopi dari Sumatera Utara, dari Lintong, banyak. Ini kopi dari Cibulao, ini Robusta, dari Wonogiri dan dari Cibulao. Ini di blend. Oh, di blend. Ya, kalau ini Arabica. Gitu. Bapak, kalau saya minta bikin kopi, ini kan daerahnya beda-beda nih, tapi disatukan, itu bisa nggak?
Ya, ini dari dua daerah berbeda ini. Oh, berbeda? Sudah disatukan jadi satu. Sudah. Ya. Kalau yang ini belum? Ini belum. Nah, Ya. kalau yang belum disatuin sama di antara yang belum ini bisa nggak? Untuk menyatukan itu harus dengan nggak bisa. Ini kan punya cita rasa. Oke. Ini punya cita rasa. Nah, kalau menyatuinya kita harus seduh dulu, baru kemudian kira-kira kalau dicampur rasanya seperti apa. Boleh nggak Pak sekarang dipraktekin Pak? Ya bisa aja. Ayo kita praktekin. Ya. Pemirsa. Pengalaman belasan tahun dalam dunia kopi gak cuma bikin Pak Tejo mahir dalam meracik-meracik, tapi juga semakin peka dalam mengidentifikasi rasa yang terkandung dalam setiap jenis kopi di tanah air. Di kesempatan kali ini, Pak Tejo coba mengenalkan salah satu racikan dari kombinasi dua biji kopi yang secara karakter dinilai bisa ngeblend. Penasaran kan gimana rasanya? Yuk coba! Kalau karakter dari si Garut ini Pak, itu Karakter gimana, Pak? dari Garut, iya aromanya itu lebih segar. Terus ada semacam buah-buahan begitu. Ya. Ada fruitynya. Ya, nih. Oh, Ya. ini nggak bisa tuh dia. Ya. Nah, Kalau ini kopinya apanya? lebih bold. bold. Nah, tuh tahu. Oke. Iya kan? Terus, Ya. terus kalau yang ini Pak yang Sumatera, cita rasanya seperti apa Pak? Nanti cita rasanya waktu kita seduh. Baru kerasa. Yang menarik dari proses pembuatan kopi ini, Pak Tejo gak segan-segan loh buat nularin ilmunya ke saya dalam mengenali karakter aroma dari setiap kopi. Jadi dia tuh pemirsa jangan terlalu halus Pak ya, Ya, karena nanti akan pahit rasanya. Jadi ini kayak masih ada butir-butir dari biji kopinya. ya. Terus kita tuang air panas. Itu emang harus di gitu ya Pak ya? Nuangnya harus diputar-putar gitu, Ya, Pak? karena sambil kita tuang gini kan sudah diaduk ini, sudah rata. Oke. Ya, gitu. Itu dari yang Sumatera. Ya. Ini seperti ini. Oke. Bapak, tapi Gimana? menurut Bapak sendiri industri kopi ini akan seperti apa sih Pak di masa depan? Masih dong. Ini baru mulai. Baru mulai. Baru mulai nih. Kenapa Pak baru mulai? Baru mulai karena penikmat kopi yang specialty itu kan terus tumbuh. Oke. Iya. Nah, contohnya orang sekarang mencari biji-biji yang specialty. Biji specialty itu yang tidak ada cacatnya, nanti minumnya tanpa gula. Ya, itu baru mulai di Indonesia. Baru mulai. Baru mulai. Iya. Kenapa Pak dikatakan baru mulai? Baru mulai seiring dengan pergeseran pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Dulu yang ke kafe kan nggak banyak. Nah, sekarang anak-anak muda pada pergi ke kafe, kan gitu, minum kopi hitam, yang gitu kan pengalaman baru. Nah, itu baru tumbuh. Baru tumbuh. Iya. Kita lanjutkan dengan begini. Kita ambil sedikit segini. Ya, ini kan sudah 3 menit, ini suhunya sudah tidak terlalu panas. Ya, kamu ambil. Nah, seperti ini, ya. Terus diseruput pelan-pelan. Lebih asam. Asem. Pahit banget nggak? Enggak, tapi masih bisa ditolerir lah kayaknya. Oke. Enggak sepahit yang kemarin saya cobain. Kamu tuh espresso ya? Aduh, saya itu pahit banget Pak. Ya. Oke. Oke. Ya. Terus kita cobain yang ini. Ini yang Garut ya? Ya. Lebih asam mana? Lebih asam ini. Lebih asam ini. Asamnya seperti apa? Saya belum bisa mendeskripsikan Iya, Pak. tapi Gimana ya? seperti apa? Kayak belimbing? Kamu suka belimbing nggak? Pak, Ya, ya kayak kecut gitu. kecut. Ada seperti itu. Beda sih Pak rasanya Pak. Rasanya Kalau beda. kalau disatukan Pak, ekstraksinya itu seperti apa Pak? Kalau disatukan, kamu satukan aja. Oh langsung disatukan? Iya, kamu langsung. Oke. Misalnya, ini kan di sini. Ini kamu satukan sini. Oke.
Terus kita satukan lagi nih dari sini nih. Nih. Terus cobain. Beda nggak? Iya, jauh lebih asam. Masa jauh lebih asam? Iya. Asamnya jadi turun kalau menurut saya. Oh iya? Ya. Tapi lebih strong, lebih kuat. Gitu. Dan juga sedikit agak manis. Nah. Agak manis di belakang lidah ya, Pak? Nah. Di lidah ya? Nah, kamu baru berapa 10 menit di sini udah bisa ngomong kopi manis, Pak. Tuh kan benar pemirsa, siapa bilang kopi yang memiliki perbedaan daerah dari tempatnya tumbuh tidak bisa disatukan. Bisa loh ternyata. Dan yang lebih enaknya lagi, rasanya benar-benar ringan dan gak bikin puyeng. Padahal nih, ini keduanya merupakan kopi alami yang tanpa dicampur bahan-bahan lain. Untuk saya yang suka kopi manis sih, ini the best. Tapi ngomong-ngomong soal kopi dari Bogor, kita coba cari tahu yuk, sejauh mana sih peran pemerintah dalam mengembangkan dan membudidayakan kopi asli dari kota hujan ini? Kalau jumlah petani kopi di Kabupaten Bogor itu jumlahnya sekitar lebih dari 1.000 orang ya, gitu. Karena memang yang Bogor itu juga merupakan sentra kopi di Jawa Barat seperti itu. Kebijakan yang telah kami laksanakan itu antara lain adalah dengan biasanya kami memberikan bantuan bibit unggul kepada masyarakat, kepada para petani kopi. Kemudian juga kami berikan pelatihan-pelatihan dan juga bimbingan teknis. Kemudian juga kami berikan pendampingan di lapangan terkait dengan budidaya, kemudian dengan pengolahan hasil dan sampai ke arah pemasaran dan industri hilirnya seperti itu. Ya, setiap tahun dari Kementerian Pertanian itu khususnya dari Direktorat Jenderal Perkebunan ada bantuan bibit kopi ke masyarakat, khususnya ke Bogor seperti itu. Jadi memang Kementerian Pertanian sendiri itu melalui Direktorat Jenderal Perkebunan memang berperan aktif untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kebun kopi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Wah, kalau pemerintah, petani, dan pembisnisnya bisa sinergis, percaya deh, kopi Bogor akan semakin dikenal dan siap disejarkan dengan kopi terkenal dari daerah lainnya. Apalagi dari bocoran yang kami dapat, ternyata permintaan akan kopi Robusta sedang meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita berbicara terkait dengan ketahanan ekonomi dan sosial, nah tentunya kita ketahui bahwa 2-3 tahun belakangan ini harga kopi Robusta itu sedang tinggi sekali, sedang melambung tinggi dikarenakan memang suplai untuk dunia itu berkurang. Nah, ini sebagai sebuah momentum bagi para petani kopi untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya dalam hal bagaimana cara mereka menghasilkan atau memproduksi kopi sebanyak-banyaknya agar dapat memanfaatkan momentum peningkatan harga kopi saat ini sehingga mereka dapat keuntungan yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kopi di Indonesia merupakan kopi terenak di dunia. Nah, buktinya bisa menjadi produsen terbesar di dunia pemirsa. Dan bukan sebagai minuman penghilang suntuk saja, tapi juga sebagai alternatif untuk kita mengekspresikan apa yang kita rasakan lewat cita rasanya. Gimana, hari ini kamu udah ngopi atau belum? Kalau aku sih ini lagi ngopi.